Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semoga masalah kasam doanya lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang terus majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kayak Tisam akan membahas tentang peremasan di Hong Kong ya cuy ya. Ini adalah request ya dari salah satu teman kita yang merasa bahwa tolong kayak Tisam edukasi lagi. Sebenarnya kayak Tisam itu membahas tentang peremasan itu karena kayak Tisam juga harus berdebat dengan para reseller emas ya di luar sana, karena banyak juga pekerja migran yang berbisnis sampingan untuk menjadi reseller suatu toko, atau dia juga jual emas sendiri, atau dia mengimpor emas dari Indonesia gitu kan. Dan buat kalian juga pecinta emas ya kan, kalian juga ibaratnya harus belajar banyak ya kan tentang peremasan di Hong Kong. Mungkin yang punya ilmu tentang peremasan silahkan komen ya, sama-sama mengedukasi, sama-sama memberikan informasi untuk teman-teman kita supaya jangan salah ya. Jadi ceritanya ada di media sosial, di mana ada seseorang yang memposting tentang risit pembelian emas di salah satu toko yang sudah punya nama ya cuy ya. Nah mungkin ini juga salah satu toko langganan kalian. Biasa ya cuy ya, toko emas ya kan, kadang juga dia itu membaca pasar pekerja migran, di mana kita bisa saving uang dengan dicicil gitu kan, supaya kita bisa mendapatkan desain yang kita pengen gitu kan. Kita lihat nih, oh desainnya cantik ya, saya pengen nih ini, ya kan. Terus kita booking tuh di tokonya, kita bisa ngangsur, itu ada ya sistemnya seperti itu. Apakah itu harganya lebih mahal? Biasanya sih sama aja ya, harga yang ditentukan harganya segitu, cuma hanya boleh dicicil gitu cuy. Dulu kayak Tisam tuh inget banget orang tua kayak Tisam tuh ngomong jangan terlalu gede matanya ya kan, nanti harga jualnya emasnya malah kecil gitu kan, karena permata ya di di Indonesia itu tuh nggak dihitung gitu cuy. Nah itu ilmu dari orang tuanya Kaisam. Tapi so far kayak Tisam itu nggak terlalu suka emasnya ya, mungkin juga Kaisam juga nggak butuh-butuh banget gitu kan. Cuma kayak Tisam banyaknya orang di luar sana yang punya power atau punya wibawa gitu kan, kalau dia pakai emas yang gede atau apa, itu adalah selera dan keinginan. Tujuannya apa? Investasikah atau hanya sekedar mendapatkan validasi atau sekedar pamer ya itu kan, ya nobody knows gitu kan, hanya kalian yang tahu gitu. Cuma di sini ada beberapa kasus yang bisa kita sharing bersama ya cuy ya, dimana ada postingan itu tadi receipt, dimana postingan ini menggiring opini ya, namanya juga konten kreator gitu kan, asal nyomot gitu kan, ada nih beli di sini toko emasnya ya kan, harganya gini, banyak loh nipuin orang loh, harganya tinggi ya kan. Saat ditegur sama orang yang beli di toko itu juga dan tidak merasa ditipu, dia cuma berdalih, oh nggak tahu cek, saya cuma nyomot statusnya orang. Ini kan berdampak buruk gitu kan dengan toko yang kalian posting gitu kan, karena toko tersebut adalah punya lisensi pastinya. Kalau dia udah buka di Hong Kong tentang jual beli emas, otomatis ada aturan pemerintah yang menyatakan dia berjualan harus dengan aturan pemerintah gitu kan, ya kan, nggak boleh nipu-nipu. Otomatis kalau mereka udah buka toko emas di Hong Kong, otomatis sudah ada izin lisennya ya. Jadi buat kalian yang mengupload sesuatu, itu brand, orang mukanya gitu kan, ya jangan show up banget hanya karena mengejar Facebook Pro gitu kan, itu nggak bagus banget ya. Terus juga kalian juga konten kreator, ini nih banyak nih dikomentarin orang, dicomot lagi, di share lagi, sehingga apa? Sehingga menjadi fitnah jariah jadinya ya kan. Nah itu ya tentang risit emas yang beredar, katanya mbak ini beli di situ, dijual kembali, harganya turun banget gitu kan. Ya namanya juga jual beli emas, bener nggak? Nggak mungkin juga kita beli $1.000 gitu kan, pas dijual kita dapatnya 1.200, kan nggak masuk logika. Ya tapi kan Kaisam ya ruginya jangan gede-gede banget. Nah ini juga pertama kali Kaisam pernah membahas kasus. Jadi dulu Kaisam pernah bahas emas ya. Jadi mbaknya ini beli kalung 7.000. Pas saat dijual dia rugi 1.500 gitu kan. Cuma pada waktu itu dia cerita sama Kaisam,
Nah, makanya Kak Isam ngomong, "Kenapa kamu beli emas terus 1 bulan lagi dijual?" Ya kan? Ya rugilah segitu. Segitu aja udah gede gitu kamu dapat 6.000, ya kan? Kalau misalkan kamu pengen untung, juallah ke orang yang memang butuh juga emas itu, ya kan? Akhirnya kayak Cam itu mengedukasi ke orang, kalau kalian nggak tahu ilmunya tentang investasi emas, janganlah investasi ke emas. Investasilah ke tanah, ke sawah, tapi konten Kaisam itu digodok, seolah-olah Kaisam itu tidak boleh kalian beli emas. Inilah para konten kreator yang nyomot-nyomot statusnya orang nggak jelas gitu kan. Oke, kita bahas. Tadi tuh ya postingan, nggak boleh ya kita posting nama toko atau mukanya orang secara publish gitu kan, nggak di blur, nggak dicoret, nggak apa. Ini berdampak banget loh ya. Kamu kalau misalkan dituntut bisa banget, apalagi itu toko gede gitu kan. Jangan ya, jangan ya deh ya, jangan. Nah, kita masalah berbicara rugi dan untung. Kalian tahu nggak beli emas di Hong Kong, semakin desainnya itu rumit, maka di situ ada proses biaya produksi yang tinggi cuy. Jadi harga emas itu akan jauh lebih mahal karena desain yang kalian pilih itu adalah desain yang rumit. Semakin rumit desain di Hong Kong, itu maka semakin mahal harga belinya. Tapi bukan berarti kadar emasnya juga gede. Jadi di Hong Kong itu ukirannya yang rumit, itu harganya tinggi cuy. Tapi dijualnya tidak terlalu laku. Karena itu tujuannya pembuat emas itu. Karena semakin rumit, ini dianggap sebagai karya seni atau desain. Nah, di situ tuh adanya tambahan harga. Kalian harus tahu. Makanya saat kalian nih milih desain yang cantik nih menurut kalian, dan ini tuh menurut penjual emasnya itu desainnya rumit, itu ada biaya produksi, ada biaya pembuatan, itu dibebankan kepada kita gitu kan. Sedangkan semakin rumitnya desain, itu semakin susah banget untuk dijual dan harganya itu nggak akan nyampe dari harga beli kalian. Nah, ini bisa menjadi kerugian kalian. Kita bahas yuk. Jadi ada ibu-ibu yang beli emas coy, dimana dia ini beli, ya kan, dan ruginya $600. Ibu ini merasa kecewa gitu kan, padahal baru 1 bulan yang lalu beli, sampai mau poking, nggak tahu karena apa gitu kan. Ya kalau misalkan toko emas ya kita ngajak ribut, maka toko emas bisa poking kita gitu kan. Maka dari itu sebelum kita beli emas, kita harus berpikir panjang gitu. Kita beli emas itu untuk apa? Kalau hanya sebatas untuk hiasan, ya sudah, sesederhana aja, nggak usah gede-gede gitu kan. Karena semakin banyaknya tel ya yang kalian beli, maka semakin kerugiannya tuh gede kalau misalkan tiba-tiba kalian butuh gitu kan. Kalau kalian butuh, masukin pegadaian aja, bunganya jauh lebih ringan ya. Nah itu, jadi akhirnya ibu ini udah marah-marah, akhirnya toko emas ini juga mau poking. Mereka itu sama-sama poking, itu gara-gara ruginya $600, ya kan. Apalagi itu kerugian, ibaratnya $600 itu 3 kali lemburan kita, bener gak? Nah makanya kita harus berpikir panjang. Akhirnya ibunya jadi jual gitu kan, dan rugi $600. Itu baru 1 bulan ya ruginya $600. Yaitu konsekuensi kalau kita beli emas di harga yang tinggi saat jual di harga yang murah, maka potensi kerugian yaitu gede banget ya. Jadi buat kalian kalau mau menginvestasi emas, kalian harus aktif untuk melihat daftar emas hari ini. Itu emas di Hong Kong mengikuti kadar emas dunia cuy. Jadi kalian itu harus cek harga emas. Oh lagi turun nih, baru kita beli. Jangan harga tinggi kita beli. Jangan sampai kita setelah utang bank kita beli. Kita beli saat harga tinggi, bulan depan ngedrop harga emas, kita jual, ya rugi gede lah cuy. Nah ini ya, jadi kalau misalkan kita mau beli emas, cek dulu harganya. Oke? Belum kalian beli emas, kalian tuh harus tahu di receipt kalian di belakangnya itu ada aturan jual beli dengan toko tersebut. Nah yang pertama nih, semakin mahal ya biaya produksi, kalau misalkan ya tadi itu desainnya semakin rumit, terus kalian juga dikenakan pajak loh. Berapa persen kalian lihat di struk belakangnya itu dibaca. Kalau semuanya bahasa Inggris, kamu bahasa Indonesiain dulu. Jadi aturan jual beli emas di toko itu kalian paham gitu. Terus yang ketiga, nilai estetika itu tadi, yaitu sebagai karya seni. Jadi gramnya, telnya kecil gitu kan, cuma bentuknya bagus tapi mahal.
Karena apa? Karena kita menjual karya seninya. Nah, ini kalian harus paham tuh. Terus yang keempat, biaya pemasaran. Jadi penjualan tuh, itu pun ada biaya pemasaran, iya dong. Siapa yang menjaga, yang bayar karyawan di toko itu? Kita menjual, ya toko juga harus mendapatkan untung. Nah, itu biaya pemasaran untuk beli emas itu ya. Itu pun ada dicantumkan. Terus kalau misalkan semakin rumit, itu dijualnya akan lebih susah, coy. Itu toko emasnya sendiri yang bilang ini, ya kan? Aturan Hongkongnya sendiri yang bilang. Ya itu tadi, limited edition itu yang mempengaruhi penjualan, yaitu harga emas di hari itu. Ya kan, semakin banyaknya permintaan, maka harga tinggi. Semakin apa namanya, hukum permintaan penawaran ini kita juga harus belajar, ya kan. Permintaan tinggi, harga tinggi, ya kan. Permintaan sedikit, harga juga rendah gitu kan. Nah itu tadi, kalian pernah jual emas rugi nggak di Hongkong, ya kan. Udah, jangan berbicara emas Indonesia deh yang datang ke sini. Emas Indonesia di sini juga aduh banyak banget di bawah, ya kan. Kalian nggak tahu apa sih alasannya gitu kan. Kalau kalian pengen beli emas di Indonesia, ya tunggu aja cuti sih cuy. Ya kan, kalian mengimpor emas dari Indonesia ke sini kan lucu, ada biaya impornya. Makanya kenapa 1 gramnya walaupun emas muda itu mahal. Karena apa? Karena kalian hebat mengimpor emas dari negara sendiri ke sini. Ya cuti aja sih. Ya kan, nanti beli emasnya gitu kan, nggak usah pakai emas pun ya nggak jadi masalah juga, bener nggak sih? Aduh, ini tadi juga nih, mengimpor emas dari Indonesia dengan harga tinggi untuk investasi, ya kan, dengan riset segini, pas pulang dijual, kok saya belinya segini, ya kan, ya gimana, nggak ngedrop hargamu, orang kamu ngimpor kok dari Indonesia ke sini, ada biaya impor ke sini. Ini harus dipikirkan panjang tuh ya. Nah, rugi, kalian itu akan rugi ya jual emas kalau saat kalian beli di harga tinggi, ya itu tadi, pas kalian jual di harga rendah, yo jatuh banget duit kamu, gampang banget hilang gitu kan, bahkan bisa ribuan dolar. Nah, itu juga harus dipikirkan. Kedua, harga emas itu tidak stabil cuy setiap harinya, kayak tren itu cuy, naik turun naik turun naik turun. Nah, kalau misalkan kalian mau investasi, maka belajarlah grafik naik turun harga emas itu. Nah, itu ya. Sedangkan kita orang awam itu kan tahunya kita rugi karena apa? Masa sih baru 2 hari kok rugi banyak banget? Karena kalian nggak tahu kur itunya, grafik naik turun harga peremasan internasional gitu kan. Nah, itu yang harus kita juga pelajari juga. Termasuknya di toko tersebut cuy. Kalau di toko tersebut terlalu banyaknya membeli dari orang, itu pun akan mempengaruhi harga yang diberikan kepada kitanya itu rendah gitu kan. Tapi kalau misalkan di toko itu penjualannya itu bagus gitu kan, dan itu pun mempengaruhi toko itu mau membayar dengan harga yang tinggi, itu juga mempengaruhi loh di Hongkong ya. Jadi kalau misalkan ada, toko itu kok nawarnya murah banget ya, ya karena mungkin di situ kurang laku. Jadi saat menerima emas kamu, maka di situ tadi toko ini bagaimana caranya survive untuk supaya toko ini berlangsung gitu ya. Jadi beli emas tuh bener-bener yang di brand yang bener gitu kan, dan emasnya harus bagus kadarnya. Terus kalau beli emas itu pun ada resiko emas palsu, hati-hati tuh ya. Emas palsu itu gimana? Pernah kayak Sam itu mendapatkan kasus, jadi emasnya itu itu palsu gitu kan, cuma pengkaitnya aja itu yang asli karena di situ ada tulisan 999. Itu banyak loh di luar ya. Jadi kalian harus benar-benar teliti. Nah, apakah beli emas di Hongkong itu untung? Ya untung kalau kamu bisa membaca pasar harga emas di hari itu. Kalau kita mau belinya di harga tinggi, ya kan, investasi jangka panjang nih, misalkan nih 10 tahun ke depan. Ini kan mempengaruhi kurs, nilai kurs ya kan. Terus rentan waktunya itu pastinya akan semakin naik harga emas itu. Nah, itu tuh yang mendapatkan keuntungan. Jadi bukan berarti hari ini kamu jual, bulan depan kamu dapat untung. Nggak ada investasi emas seperti itu tuh. Investasi emas tuh jangka panjang. Makanya gini caranya investasi emas itu. Kalau bisa beli logam mulia atau emas 999. Ya kan? Kalian beli yang sesuai tabung aja. Misalkan kalian suka kalung gitu kan. Kalian beli gitu kan, disimpan, ya udah, hanya sebatas kesenangan, saya senang itu gitu kan, terus disimpan. Kalau kita senang kan
sayang ya buat dijual ya. Dan belinya itu jangan terlalu ambisi gitu kan, sekalinya jeger gitu kan 30.000 beli emas di sini, tiba-tibanya butuh uang. Jadi step by step aja, dimulai dari kesukaan kita, oh ini koleksi, ternyata oh digabung-gabungin ini segini tel, oh banyak juga ya emas saya gitu kan. Nah itu boleh. Jadi tipe kalian itu tipe yang memandang emas di Hong Kong itu sebagai investasi kah? Atau sebagai aksesoris saja? Ya saran Kaisam sih jangan terlalu berlebihan ya. Kalau misalkan kalian mau investasi, silahkan pelajari dulu ilmunya, baru kalian menerapkan investasi tersebut. Jadi jangan aji mumpung hanya karena kita pengen dianggap sukses gitu kan, maka kita memvalidasi diri kita dengan emas yang berlebihan. Yang berlebihan pun itu semakin tidak indah dilihat, ya kan, bukannya emas itu sebagai aksesoris keindahan gitu kan. Coba kalau misalkan kita ngelihat gitu kan orang pakai emasnya berlebihan banget gitu kan, dalam hati kita bukan malah bagus ya ngelihat orang itu ya. Jadi kayak jin tomang gitu kan atau gimana gitu kan. Jadi apa ya? Menurut dia sih punya punya apa namanya? Punya power kayaknya gimana gitu kan. Tapi kita yang ngelihatnya sih apaan sih norak. Iya nggak sih? Nah itu mungkin pembahasan emas ya di luar sana, dan ingat jangan asal nge-up apapun itu yang menjadi bumerang untuk diri kamu. Apalagi konten kreator Facebook ya, asal nyomot status, harga emas segini viral gitu kan. Jangan sampai itu berdampak dan membodohi teman-teman kita di luar sana. Oke, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beli emas tuh jangan yang rumit-rumit. Rugi kalian kalau dijual. Karena orang Hongkong itu bikin rumit itu sebagai karya seni. Itu yang buat harganya mahal. Ya, bye-bye.